Hey, 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 hey. Selamat pagi, selamat pagi. Selamat pagi teman-teman yang dikasihi Tuhan. Pagi yang sangat luar biasa ini, pagi yang sangat indah ini memang suatu kehormatan yang sangat luar biasa, oleh karena Tuhan itu sudah berkenan, sudah berbelas kasihan, sudah penuh dengan kasih anugerahnya yang sudah menambahkan satu pagi buat kita. Mungkin teman-teman masih ada yang di dalam pekerjaannya ataupun dalam rumah atau dimanapun. Terima kasih banyak sudah berkenan untuk mau mendengarkan pandangan ucok dari kebenaran firman Tuhan. Pagi yang sangat luar biasa ini teman-teman. Kalau kemarin kita bercerita tentang pandangan seorang laki-laki dengan menyatakan kepada istrinya, dia adalah belahan hidupku. Dan pagi hari ini kita akan teruskan itu ceritanya, yaitu dia adalah belahan hatiku. Kalau kemarin kan hidupku, sekarang hatiku. Dan kita masih teruskan juga di 1 Petrus pasal 3 ayat 7 kemarin yang kita dengarkan. Dan juga akan kita tambahkan dengan banyak sekali ayat-ayat, karena memang satu pandangan ini memang harus didukung oleh karena kebenaran daripada firman Tuhan. Seperti apa yang sudah kita dengar kemarin, agar si laki-laki ini bisa mendapatkan satu kebijaksanaan dalam kehidupannya bersama-sama dengan istrinya, dan dia juga harus belajar kepada Tuhan. Kenapa? Karena kemarin itu kan kita belajar bahwa Tuhan itu adalah sumber kehidupan itu. Tuhan itu adalah kehidupan itu. Tuhan sendiri yang memulai satu pernikahan itu, karena ide semuanya itu adalah datangnya daripada Tuhan. Karena bagi Tuhan itu, pernikahan itu adalah satu kehormatan, kemuliaan yang sangat diagungkan oleh Tuhan, yang diberikan kepada manusia dengan tujuan supaya manusia itu bisa beranak cucu dan juga bisa taat kepada apa Taurat Tuhan, apa sabda Tuhan, apa perintah-perintah Tuhan. Karena di dalam perintah itu memang ditetapkan oleh Tuhan itu sendiri, apabila manusia itu, laki-laki itu taat kepada perintah Tuhan, maka manusia itu akan hidup sampai selama-lamanya. Akan tetapi ketika manusia itu tidak taat kepada aturan-aturan ataupun perintah daripada Tuhan itu, maka mereka dinyatakan mati. Arti kata dipisahkan daripada hadirat Tuhan, dan di sana pun akan menjadinya suatu malapetaka yang sangat mengerikan sekali. Nah, pagi yang sangat luar biasa ini, supaya bijak laki-laki itu meneruskan kehidupan bersama-sama dengan istrinya, dan dia pun juga harus tahu bahwa istrinya itu adalah belahan hatinya. Tapi ya sebelum itu teman-teman, ayo kita dengarkan dulu satu fakta cerita atas pengakuan daripada seseorang, yaitu namanya Rasul Paulus. Di satu sisi dibilangnya seperti begini, apabila seorang laki-laki itu menghendaki seorang perempuan untuk dijadikannya istrinya, maka dia pun akan menambah malapetaka dalam kehidupannya. Betul itu teman-teman. Kenapa? Karena dua pribadi itu untuk disatukan untuk menuju satu pemikiran yang sama, kehendak yang sama, tujuan yang sama, ini sangat mustahil sekali. Sangat mustahil sekali. Walaupun mereka dua tapi satu, satu tapi dua, tapi untuk menjalankan satu kehidupan yang bijaksana itu, manusia itu, laki-laki itu harus mengambil satu contoh tentang kasih setia yang didemonstrasikan daripada Tuhan itu sendiri. Memang sejujurnya si Paulus ini bertekad untuk tidak menikah. Untuk tidak menikah, walaupun dia mengatakan bahwa
apabila seorang laki-laki mengambil seorang perempuan, dia akan menambah malapetaka dalam kehidupannya. Itu benar. Oleh karena itu dia memutuskan untuk tidak. Nah, alasan yang paling tepat buat dia, bukan dia tidak taat kepada perintah Tuhan. Karena dibilang di sana itu kan tidak baik seorang laki-laki sendirian. Itu kan pernyataan Tuhan, tapi kan pilihan itu ada sama manusia. Nah, kesempatan itu dia tidak memilih untuk menikah. Satu alasan yang patut untuk diperhatikan di sana bahwa si Paulus itu bertekad untuk memberikan hidupnya ataupun melayani ataupun hidup di dalam Tuhan sampai selama-lamanya. Karena dia nggak mau ada beban-beban tertentu, lebih bagus dia fokus untuk hidup di dalam Tuhan. Itu pilihannya dia. Salahkah orang memilih untuk menikah? Tidak juga. Itu memang harus juga, karena tidak baik seorang laki-laki untuk sendiri. Yalah pula, kalau kau nggak tahan sendiri, janganlah kau pula sendiri-sendirian. Nanti banyak macam-macam terjadi dalam kehidupan itu. Nah, dijelaskan di sini kepada kita bahwa di 1 Petrus kemarin yang kita baca, yang kita bahas, bahwa di 1 Petrus pasal 3 ayat 7 dijelaskan di sini, demikianlah juga laki-laki, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu. Jadi diajak untuk bijaksana. Kenapa? Sebab sebagai kaum yang lebih lemah. Jadi rupanya memang betul itu teman-teman, bahwa perempuan itu kan bagian yang lemah karena dia diambil dari laki-laki. Jadi keutuhan sebenarnya manusia itu adalah satu, yaitu laki-laki. Dan dari situ diambillah seorang perempuan. Maka daripada itu, kenapa di dekat hati, memang dia belahan hati daripada laki-laki itu, dari tulang rusuk katanya di sana kan. Jadi memang dia harus disamakan, dia harus menyatu, dia harus seirama, dia harus bersama-sama menuju satu tujuan untuk memuliakan Tuhan. Nah, yang memimpin di sini, nanti besoklah kita pelajarin dengan pandangan Ucok tentang kepemimpinan daripada seorang laki-laki, sehingga dia bisa membawa satu rumah tangga yang amin buat Tuhan. Jadi kita lihat di situ tuh memang mereka tidak bisa dipisahkan. Memang dijelaskan di sini bahwa yang laki-laki lebih kuat daripada si perempuan. Betul itu teman-teman, apalagi kalau kita lihat kejadian di Taman Eden, di mana yang lemah itu adalah perempuan yang membuat dosa. Itu betul sekali. Nah, oleh karena itu perlunya supaya ini bisa menyatu dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Ini kehidupan ini sampai selamanya, yo. Bukan seperti apa yang kita lihat di publik kita, di mana pernikahan itu sudah dianggap seperti permainan bisnis saja, sudah dibuat permainan passion show saja, sudah menunjukkan tentang bagaimana kearogansian daripada pribadi lepas pribadi. Kadang yang perempuan yang meninggalkan laki-laki, kadang laki-laki yang meninggalkan perempuan. Yang lucunya pun satu di antaranya itu, terjadilah pernikahan, dinikahkan saja begitu, ternyata dari dua belah pihak tidak setuju satu sama yang lain. Sehingga untuk apa diteruskan pernikahan itu kalau besoknya sudah diputuskan pisah? Kayaknya nggak bijaksana, tetapi itulah yang terjadi di dunia kita. Itulah yang dilakukan oleh manusia. Itulah yang dikehendakin oleh kedegilan hati manusia. Nah, oleh karena itu, si laki-laki, suami-suami harus belajar tentang bagaimana dia supaya lebih bijaksana untuk membawa keluarganya ini, membawa istrinya ini ke dalam satu kebijakan, yaitu menuju kepada kebahagiaan, kesatuan, satu perasaan, satu pikiran, satu pandangan, dan satu tujuan dalam kehidupan mereka yang harusnya dibalut dengan, dikuatkan oleh, ataupun dilem dengan kasih setia. Kasih setia. Memang ini yang mau diminta oleh banyak manusia, ya.
Nah, oleh karena itu, ayo kita pandang ini dengan serius bahwa pernikahan itu sangat terhormat sekali buat Tuhan. Jangan kita buat permainan-permainan belaka hanya mau menunjukkan pelampiasan daripada birahi kita, kesombongan kita, apa segala macam yang motivasinya tidak benar. Nah, si suami-suami ini harus belajar, kita harus belajar, sang suami-suami ini, kita harus belajar dari apa yang didemonstrasikan oleh Kristus Yesus. Kubacakanlah dulu ya, di Efesus pasal 5, di mana kita bacakan dulu sampai ayat 22 lah dulu ya. Karena memang kunci katanya nanti di ayat 25. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dia adalah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Jadi ini prinsip. Jadi ini dasar, ini kebenaran, dan ini tidak boleh dikutak-kutik. Karena banyak orang begitu, bagaimana kau mau menyerahkan hidupku kepada laki-laki yang nggak becus. Macam-macam lah alasan yang kita buat itu, karena itu kita pandang dari pandangan kita. Tapi ayo kita belajar dari pandangan apa yang dipandangkan oleh Tuhan itu kepada kita di atas kebenaran. Nah, ini demonstrasinya ini sangat menakjubkan sekali. Yaitu ketika Kristus Yesus menunjukkan kasihnya kepada jemaatnya. Nanti kita lihatlah tentang jemaat, kata jemaat itu ya. Kuteruskanlah dulu. Ayo 25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Untuk apa? Untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Supaya apa? Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercacat. Kita lihat dulu demonstrasinya ya. Nanti kita lihat hasilnya. Karena harapannya kita itu pun harusnya demikian. Hai laki-laki, hai suami-suami. Satu diantaranya kita lihat di sini itu bahwa kelemahan daripada jemaat itu. Kalau dibilang jemaat ini sebenarnya agak kata-kata keren ini ya. Kalau dari bahasa Inggrisnya itu di Matius pasal 16 itu, Yesus sendiri mengatakan di sini, I will build my church, I will build upon this rock, I will build my church, katanya. Di atas batu ini akan kubangun gereja, katanya. Yang dimaksudkan gereja di sini ataupun jemaat di sini itu nggak ada hubungannya dengan batu atau gedung-gedung, nggak ada hubungannya di situ. Ironik sekali kalau sampai Yesus itu mengatakan, aku mencintai, aku akan membangun gedung ini. Nggak ada. Yesus itu tidak pernah membangun gedung. Walaupun namanya dipakai-pakai ya, yang jelas itu dia tidak pernah membangun gedung apapun itu. Yang dimaksudkannya dengan jemaat di sini itu adalah orang-orang manusia berdosa. Manusia berdosa itu sebenarnya adalah menuju kepada kehancuran ataupun kemusnahan, karena dijelaskan di sana bahwa upah daripada dosa itu adalah kematian. Jadi dengan kata lain teman-teman, bahwa yang dimaksudkan di sini adalah manusia. Tidak terkecuali apapun latar belakangnya, tidak terkecuali apapun yang dia percaya, tidak kecuali apapun statusnya. Yang jelas, apapun statusnya, mau dari presiden sampailah itu kepada yang paling rendah, mau boleh kita katakan orang miskin yang semiskin-miskinnya ataupun pemulung, kita semua manusia berdosa. Dan memang ini ditunjukkan oleh Tuhan juga di Perjanjian Lama, di Yeremia 31 ayat 3, memang di mana bangsa Israel itu memang pemberontak terhadap Tuhan, dan mereka pergi meninggalkan Tuhan, dan kayaknya selingkuhlah dia begitu. Mereka pergi menyembah berhala, dan Tuhan mereka ditinggalkan. Nah, mereka pun divonis oleh Tuhan
dengan 70 tahun. Setelah 70 tahun, Tuhan pun kembali lagi. Makanya di satu pernyataan di sini, di Yeremia ayat pasal 31 ayat 3, bahwa aku mencintaimu dari yang kekal ke yang kekal. I will love you eternally, katanya. Dan aku akan menunjukkan kasih setiaku kepadamu. Jadi dengan kata lain, untuk mendapatkan bangsa Israel ini kembali kepada Tuhan, karena memang Tuhan mencintai bangsa Israel. Jangan salah. Bukan hanya bangsa Israel saja, dijelaskan di sini kepada kita bahwa Yohanes 3 ayat 16, begitu besarnya lah kasih Allah akan dunia ini sehingga dia berikan anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Lihat itu daripada a person, daripada grup kecil sampai dia ke global. Memang Tuhan itu tidak pilih-pilih kasih, dan dia mencintai semua orang. Dan didemonstrasikannya begini, kenapa bangsa Israel itu membutuhkan kasih setia? Kenapa dunia itu membutuhkan kasih setia? Kenapa kau dan aku membutuhkan kasih setia? Kenapa seorang istri itu membutuhkan kasih setia daripada sang suami? Ini kebenaran. Inilah pandangan daripada sabda Tuhan itu, firman Tuhan itu yang kupandangkan kepada kita. Dan di Roma pasal 5 dijelaskan di sini. Aku bacakanlah dulu ya teman-teman ya. Walaupun aku sedikit bisa kuhafal, tetapi lebih bagus kubacakan saja. Dijelaskan di sini. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, dan pada waktu yang ditentukan Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lihat itu teman-teman. Kalau diceritakan tentang kasih itu, mau memiliki kembali untuk menuju satu tujuan yang sangat indah sekali. Nanti kita kembali lagi ke Efesus pasal 5 tadi ya. Jadi dijelaskan di sini, karena hanya ini sajalah kekuatan daripada yang lemah. Kayak satu contoh kan, perempuan itu kan lemah. Apabila sang laki-laki ataupun suami mau mencintai ataupun menerima ataupun menutupi dosa ataupun kesalahan daripada si istrinya ini, bisa dibayangkan nggak? What a peace, what a joy, what a happy life. Dengan kata lain teman-teman, bahwa kelemahan itu adalah dosa. Dan kelemahan itu is covered with love. Memang benar itu. Jangankan perempuan, dah, semua orang membutuhkan kasih setia. Semua orang, tidak ada di bumi ini yang tidak membutuhkan kasih sayang. Kalau kasih sayang itu artinya begini teman-teman. Ketika kita memberikan yang paling terbaik buat orang itu, apa yang terbaik buat sang istri yang lemah itu? Penerimaan akan kekurangannya dan mengangkat dia untuk lebih tinggi lagi daripada keterpurukannya. Betul itu teman-teman. Dan nanti akan kita lihat di sini itu bahwa memang itu yang dilakukan oleh Kristus Yesus. Dengan kata lain, kita harus bijak. Bijaknya ini cuma satu pesan yang patut untuk kita perhatikan. Jangan lagi kita berperkara kepada istri oleh karena dosanya, oleh karena kelemahannya, oleh karena pelanggarannya. Tetapi terima dia dan ayo kita bertumbuh bersama-sama dan lupakan yang lama dan hiduplah menuju kepada tujuan yang sudah ditunjukkan oleh
Tuhan kepada kita. Ini inisiatif daripada laki-laki itu, karena laki-laki yang lebih kuat, lebih strong, lebih mengerti. Kenapa aku bilang begitu, teman-teman? Kadang-kadang ya jujur saja ini lebih bagus aku cerita yang sejujurnya, karena memang aku bermimpi untuk hidup bersama-sama dengan istriku untuk lebih kebahagiaan oleh karena kemampuan kami sendiri. Nggak mungkin itu. Kami sudah 35 tahun. Bisa dibayangkan nggak, tiap hari kau lagi. Dan kesalahannya pun itu lagi. Jadi ingredient sebenarnya yang membuat itu supaya delicious, supaya indah hubungan itu, kita melupakan yang lama. Mudahkah? Sebenarnya mudah. Tapi mau nggak gitu loh. Mau nggak kita melupakannya? Karena kalau itu saja, bayangin aja sampai selama ini kan banyak sekali orang mengatakan kenangan. Kalau sudah dibilang kenangan itu artinya orang itu membuat terpuruk. Kenapa? Itu aja yang kau kenang-kenang. Apalah kenangan itu membuat kau supaya lebih bagus lagi? Ya kenang aja, ya sampai di situ saja. Boleh dikenang, tak apalah masalah itu. Tapi buat itu menjadi satu batu loncatan untuk lebih baik lagi. Lihatlah apa yang dilakukan oleh Kristus Yesus ketika dia mau mengampuni dan menerima manusia itu dan menghapuskan dosa mereka. Kebacakan sekali lagi ya teman-teman ya. Apa katanya di sini? Nomor 1, untuk apa suami-suami itu mengasihi istrinya sebagai Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Untuk apa? Untuk menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya. Kalau sudah dibilang menguduskannya itu, jarang sekali memang laki-laki memperkenalkan kepada istriku, lihatlah istriku nih, sangat cantik sekali, sangat indah hatinya. Bukan soleknya, bukan rambutnya, tetapi pribadinya. Oh, kan pasti banyak orang bilang itu. Oh iya, tapi kan dia begini, begitu. Oh tidak, itu pandangan orang. Tapi pandanganku, kuterima dia apa adanya. Wow, aku yakin dan percaya itulah artinya dikuduskan, artinya itu diasingkan, beda dari, tidak serupa dengan. Itulah pandangan yang patut untuk kita pandang dan kita lakukan sebagai suami-suami terhadap istri. Kan banyak itu gosip-gosip tertutup. Nanti ini kita teruskan lagi ya, karena memang lihatlah selama ini gosip-gosip yang terjadi antara suami kepada istrinya. Sampai jujur saja teman-teman ya, banyak sekali suami-suami itu tidak bijak. Kenapa aku bilang tidak bijak? Mereka selalu menceritakan tentang kelemahan istrinya kepada orang lain. Apalagi mereka mencoba untuk merayu perempuan lain dengan menjelek-jelekkan istrinya. Supaya bisa dia mendapatkan perempuan yang lain. Supaya bisa dia mendapatkan istri orang lain. Ketika dia melakukan akan hal itu, dijelaskan di sini bahwa kalau sampai laki-laki itu tidak melakukannya, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi ayat 29, demikian juga suami-suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Arti kata begini teman-teman, seperti apa yang sudah kita dengarkan kemarin bahwa dia adalah aku adalah dia. Ketika sang suami menjelek-jelekkan istrinya kepada orang lain, ataupun kepada publik, ataupun kepada keluarganya, ataupun kepada anak-anaknya, ataupun kepada siapa-siapa, samanya itu dah hai suami-suami, kau meletakkan kotoranmu sendiri di mukamu. Itu fakta. Itu yang dimaksudkannya di sini. Karena
istri adalah kau. Kau adalah pemimpin daripada istrimu. Jadi nggak bisa dipisahkan ini. Satu dia. Itulah hebatnya Tuhan itu ya. Kenapa perempuan itu diambil dari tulang rusuk laki-laki? Kenapa nggak dari tulang rusuk binatang? Kenapa nggak dari tulang rusuk daripada bambu? Ataupun tulang rusuk daripada gunung? Ataupun dari air, dari macam-macam? Kenapa mesti dari tulang rusuk laki-laki? Tujuannya adalah supaya satunya, sehingga mereka mengarungi kehidupan kebahagiaan itu dan menuju kepada kehidupan dan bersama-sama dengan Tuhan. Itu tujuan kehidupan yang sebenarnya. Jadi ayo kita, sang suami, kasihilah istrimu. Istrimu ya, jangan istri orang lain, karena itu tidak baik, itu tidak benar, itu membawa murka Tuhan kepada diri kita sendiri. Jadilah bijak. Bijaknya itu teman-teman, mulai sekarang katakan kepada istrimu, I love you eternally. Aku akan mencintaimu, aku mencintaimu sampai selama-lamanya. Hanya kematian saja yang memisahkan kita. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah bermurah hati, dan biarlah kita teruskan nanti cerita ini dari pandangan daripada firman Tuhan tentang bagaimana suami lebih bijaksana. Dia harus mendapatkan satu contoh daripada Kristus Yesus, dan masih banyak contoh-contoh lagi nanti, dan tujuan daripada itu apa sebenarnya. Dan ini sudah diterapkan di sini karena memang waktuku memang tidak begitu banyak. Jadi terima kasih dan selamat beraktivitas. Juga jangan lupa like dan subscribe dan juga share kepada teman-teman. Terima kasih dan selamat beraktivitas hari ini. Terima kasih.